Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Jumpa kembali dalam agenda Resapi, renungan singkat pemelihara iman GKI Klasis Bojonegoro. Ya, saya selalu berharap bahwa saudara-saudara sekalian tetap berada dalam situasi yang baik, tetap memiliki harapan, tetap memiliki kekuatan. Meskipun mungkin situasi dan keadaan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rindukan. Mari sejenak kita menyiapkan hati kita merenungkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 ayat sangat singkat dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pada satu sisi mereka adalah jemaat yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus. Di tengah-tengah penindasan yang mereka alami, mereka menerima Injil Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam tekanan hidup yang harus mereka hadapi, karena kemunculan mereka atau kehidupan baru yang mereka miliki tidak sepenuhnya bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang ada. Mereka meninggalkan berhala-berhala untuk kemudian datang dan bersujud kepada Tuhan. Ya, situasi hidupnya diwarnai dengan penindasan, situasi hidup mereka diwarnai dengan berbagai macam persoalan. Terus kemudian yang kedua, mereka juga sedang berada di dalam sebuah pertanyaan tentang bagaimana situasi dan keadaan setelah kematian. Bagaimana mereka yang sudah meninggal, bagaimana mereka yang sudah berpisah dengan mereka oleh karena kematian yang sedang dijalani. Ada pertanyaan yang sangat besar yang merisaukan hati mereka. Apakah hidup ini akan berakhir sekarang atau akan mengalami perjumpaan kelak di kemudian hari? Pada sisi yang lain, mereka juga sedang berada di dalam situasi penantian, menanti akan datangnya Tuhan. Kedatangan Tuhan yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini dengan mengatakan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan yang sedang dialami oleh jemaat di Tesalonika ini. Penderitaan ada, kebimbangan dan keraguan akan kehidupan setelah kematian ada. Bahkan juga kedatangan Tuhan yang tidak diketahui kapan datangnya itu juga memenuhi ruang hati dan ruang pikir mereka. Pada satu sisi, problematika kehidupan yang berat akan membuat seseorang kalah. Pada sisi yang lain, problematika kehidupan yang sedang terjadi, yang sedang dialami akan membuat seseorang mungkin lebih baik mati daripada lebih baik hidup. Menghadapi jemaat, menghadapi pergumulan yang demikian itulah Rasul Paulus menyampaikan 3 nasihatnya yang boleh kita singkat dengan 3B. B yang pertama, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, situasi kehidupan pasti akan berjalan dengan berbagai macam dinamika yang terjadi. Ada suka maupun duka, ada yang menyenangkan, bahkan ada yang memprihatinkan. Ada yang ringan tetapi juga ada yang berat. Ada keberhasilan tapi juga ada kegagalan. Tapi Rasul Paulus mau katakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Dengan sukacita, produktivitas seseorang akan lebih baik. Produktivitas kehidupan seseorang akan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang dikuasai dengan kesedihan. Bayangkan, kalau orang-orang yang sedang berduka diminta untuk membuat keputusan. Orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang kalut diminta untuk membuat keputusan. Barangkali adalah keputusan yang emosional, yang sifatnya kurang matang begitu. Tetapi kalau orang-orang yang dengan senang hati, dengan riang hati, mereka diminta untuk membuat keputusan, bisa jadi keputusannya akan lebih baik kualitasnya.
Tetapi yang terpenting lagi adalah bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita bukan karena apa yang kita punya, tetapi bersukacita karena kita tetap dipunyai oleh Tuhan. B yang kedua, dikatakan di sana, berdoa. Rasul Paulus katakan tetaplah berdoa atau berdoalah tetap. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas kehidupan kita dari waktu ke waktu bukannya berkurang, tetapi justru semakin meningkat. Seiring dengan perjalanan pengalaman yang kita miliki, semakin banyak tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, semakin banyak aktivitas dan rutinitas yang begitu padat buat kita, yang tidak jarang menyiratkan adanya pergumulan-pergumulan yang menyita pikiran, menyita perasaan. Semuanya terlihat begitu mobile, semuanya terlihat begitu sibuk. Sehingga kemudian tidak jarang kita kehilangan waktu, kita merasa kehabisan waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Rasul Paulus ingatkan, doa menjadi kesempatan untuk kita sejenak mendengar apa yang Tuhan ungkapkan, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Doa menjadi kesempatan untuk kita diam sejenak, kita tenang sejenak, mengingat apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kita, mengingat apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita. Jadi jangan terlalu ditutup dengan kesibukan, jangan terlalu memenuhi diri dengan berbagai macam karya, tetapi sediakan waktu untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Dan B yang ketiga, yang terakhir adalah bersyukurlah atau mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita ingat ada sebuah ungkapan, bukan karena situasi baik maka kita bersyukur, tetapi sebaliknya, dengan bersyukur maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan 3 kata kunci ini. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Karena 3 hal inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan menjadi dasar dan pijakan kita untuk kita bisa menjalani hari ini dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan yang ada, tetapi dengan sebuah kepastian. Kita akan mampu melewatinya dan kita akan siap menyongsong datangnya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan kami percaya bahwa ini sesungguhnya adalah nasihat Tuhan untuk kami bisa menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan baik. Ada tantangan dan kesukaran, ada godaan dan ada hambatan yang setiap saat bisa saja menghentikan langkah kami, membuat kami terpaku dalam jurang keputusasaan. Tapi ketika kami membuka hati kami, mendengar suara Tuhan, kami boleh tetap dikuatkan untuk senantiasa bersukacita, senantiasa berdoa, dan senantiasa bersyukur. Inilah jaminan kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur dan biarlah ini termeterai dalam hati kami untuk kehidupan kami ke depan. Amin. Jemaat sekalian, selamat beraktivitas. Tetap penuh harapan, tetap penuh dengan semangat. Tuhan memberkati.